Saat melangkah menuju tahta, kalau ada yang menghambat kecepatanku, maka aku tidak akan bisa menerimanya. Ayo adik, entah bisa atau tidak kau mengikutinya. Pangeran dari Kuru itu tidak akan bisa duduk di tahtanya tanpamu. Berhenti, Kak Destra. Seseorang yang sudah buta sejak lahir tidaklah pantas untuk jadi seorang raja. Diam! Aku sudah cukup merasa terhina dengan ucapanmu, Widura. Saat kau sudah selesai menyampaikan tentang apa yang kau sebut kebenaran di istana, maka beritahu aku. Meski jadi anak tertua di dinasti ini, haruskah aku memohon pada mereka? Dalam epos besar Mahabharata, tersembunyi rahasia kelam Pandawa yang begitu sering diabaikan. Mereka, para pahlawan yang dianggap menjunjung tinggi kebenaran, ternyata menyimpan sejuta kemunafikan yang merintis jalan mereka ke tahta Hastinapura. Mari kita ungkap bersama apa yang tersembunyi di balik ketenaran Pandawa 5 dan mengapa kisah mereka sebenarnya penuh dengan nuansa kelabu yang menarik untuk diungkap. Tentu saja Anda masih ingat perjudian Yudhistira yang mempertaruhkan saudara bahkan istrinya. Kisah Ekalawiyah yang dipecundangi Arjuna bahkan ketika Pandawa selaku pihak yang mengaku memperjuangkan kebenaran menggunakan banyak cara licik dalam mengalahkan para panglima Kurawa. Bhisma dikalahkan dengan memasang serikandi di depan Arjuna. Drona dikalahkan dengan ditipu kalau anak kesayangannya Aswatthama sudah gugur. Karna dipanah Arjuna ketika sedang memperbaiki roda kereta. Duryodhana dikalahkan Bima dengan menyerang pahanya. Ini adalah serangan ilegal dalam duel gada. Dan inilah yang membuat Bima hampir dihukum Baladewa tapi dihalangi oleh Basudewa Krishna. Apa saja kemunafikan dari Pandawa 5 dalam kisah Mahabharata? Kemunafikan terbesar adalah fakta bahwa Pandawa bukan pewaris tahta Hastinapura, tapi mereka tetap mengklaim tahta bahkan sampai membuat perang besar dengan banyak korban, bahkan hampir menghabiskan seluruh keluarga mereka. Kenapa mereka bukan pewaris tahta? Untuk membahas ini kita harus mundur ke belakang. Pewaris tahta Hastina seharusnya adalah Drestarstra, ayah dari para Kurawa, selaku anak tertua. Tapi berhubung dia cacat sejak lahir, maka tahta diberikan pada adiknya, yaitu Pandu, ayah para Pandawa. Pandu ternyata tidak bisa memiliki anak. Istrinya, yaitu Kunti, mempunyai mantra untuk meminta anak kepada para dewa. Mantra yang di masa remaja dicobanya sehingga menghasilkan anak dari Dewa Surya, yaitu Karna. Kelak, Karna menjadi salah satu sekutu terkuat para Kurawa. Dari mantra ini lahirlah Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Kunti juga mengajarkan mantra ini pada istri kedua Pandu, yaitu Madri. Dan Madri menggunakan mantra ini untuk memohon anak kembar. Lahirlah Nakula dan Sahadewa. Jadi, ayah para Pandawa adalah para dewa. Ayah dari Yudhistira adalah Dewa Dharma, ayah dari Bima adalah Dewa Bayu, dan ayah dari Arjuna adalah Dewa Indra. Sedangkan ayah si kembar Nakula dan Sahadewa adalah Dewa Aswin. Jadi status Pandawa itu sebenarnya sama persis dengan Karna, ayahnya Dewa dan ibunya Dewi Kunti. Jika demikian, maka Pandawa pun sebenarnya tidak layak menyandang predikat Pandawa, yang berarti putra-putra Pandu. Di sini jelas Pandawa bukan keturunan Pandu, bukan keturunan Raja Hastinapura. Sehingga memang yang berhak atas tahta adalah Duryodhana selaku
anak tertua Drestarastra. Lalu ada yang membandingkan apa yang dilakukan Kunti dengan niyoga yang dilakukan Satyawati ketika putranya Wicitrawirya meninggal tanpa meninggalkan keturunan, sehingga tidak ada pewaris tahta Hastina. Saat itu benar-benar tidak ada pewaris, berbeda dengan zaman Kunti, di mana sebenarnya masih ada pewaris tahta Hastina, yaitu Duryodhana selaku putra tertua Drestarastra. Apa yang dilakukan Kunti ini justru pada akhirnya membawa ke perang besar yang hampir menghabiskan seluruh Trahbarata. Di luar itu, Yudhistira yang sering disebut sebagai orang yang paling jujur dan bijaksana, ternyata gila judi. Kalau berjudi, jangankan harta, tapi juga tahta, saudara, bahkan istri bisa jadi taruhan. Dan itu dia lakukan 2 kali. Dalam permainan pertama, dia kalah dan kehilangan segalanya, termasuk kekayaan, kerajaan, dan saudara, serta istrinya. Tapi diselamatkan oleh Drestarastra yang meminta Kurawa mengembalikan seluruh yang mereka menangkan. Yudhistira menerima ajakan untuk bermain dadu sekali lagi, dengan taruhan yang kalah harus mengasingkan diri selama 13 tahun, dilanjutkan 1 tahun penyamaran. Bila ditemukan saat menyamar, maka harus mengulang kembali mengasingkan diri 13 tahun lagi. Kemudian kisah Ekalawiya, seorang berbakat yang ditolak menjadi murid Drona karena dia sudah bersumpah hanya menjadi guru para pangeran Astina, yang artinya Kurawa dan Pandawa. Ekalawiya tetap menganggap Drona sebagai gurunya dan membuat patung Drona, lalu berlatih di depan patung tersebut. Suatu kali Ekalaya bertemu dengan Arjuna dan ternyata Ekalawiya yang belajar sendiri ini sama hebatnya dengan Arjuna. Arjuna mengadu pada Drona dan menyebut gurunya melanggar sumpah. Drona akhirnya bersama Arjuna mendatangi Ekalawiya dan mengakui Ekalawiya sebagai murid dan meminta ibu jarinya sebagai persembahan dari dia sebagai murid kepada gurunya. Permintaan yang langsung dituruti Ekalawiya. Hilangnya ibu jari jelas membuat kemampuan Ekalawiya sebagai pemanah menurun drastis, dan kelak membuat Ekalawiya tewas di tangan musuhnya. Pikirkan tentang masa lalumu, lihatlah sejarahnya, maka kau akan segera menyadari bahwa setiap kali ada masalah, solusi juga akan datang silih berganti.